dong suaranya. Ulang. Ulang ya. 1, 2, 3. Semangat pagi. Semangat pagi. Wah, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Gimana makannya? Udah dapat makan semua belum? Udah? Belum? Belum? Siapa yang belum? Gimana panitianya ini? Masa ada yang makan? Udah semua makannya? Yang belum angkat tangan, yang belum? Woi banyak. Kayaknya itu belum 2 porsi ya, belum 2 porsi. Udah pada makan, udah pada semangat. Kita udah mau mulai teman-teman. Aku mau remind lagi soal peraturan ya teman-teman ya. Peraturannya kita nggak boleh makan atau minum selain air putih di auditorium ini. Untuk jaga kebersihan juga aku mau remind lagi ke kalian. Untuk buang sampah kita udah sediain tempat sampah. Sama setiap sesi teman-teman HP-nya itu bisa di silent dulu atau dimatikan. Ditahan dulu ngobrol sebentar. Kita menghargai pembicaranya, menghargai panitia juga yang menyelenggarakan. Teman-teman kita juga kita hargai ya. Bisa semuanya? Bisa gak? Apa lemas banget sih? Bisa gak? Bisa gak? Bisa. Nah, tadi tuh aku ngeliat ada yang mukanya ngantuk-ngantuk, Jo. Ngantuk-ngantuk? Iya, aku pengen kasih peregangan dikit nih. Peregangan, coba bangun. Iya. Bangun gak nih? Nggak usah. Bangun. Yang penting teman-teman coba angkat tangannya kayak gini. Ini tuh kayak morning gitu kan. Kalau aku bilang morning kayak gini ya. Bisa nggak? Bisa ya semua? Ya. Oke, turun dulu. Kalau aku bilang morning kayak gini. Gitu. Oke? Oke nggak? Oke lah. Oke. 1, 2, 3. Morning. Siapa yang nguap? Ya jangan nguap. Mana yang nguap? Kan semangat pagi udah tadi. Yanto lagi, Yanto nguap. Aduh. Iya kata. Yanto jargon lagi mau Yanto. Mau Yanto jargon lagi. Yanto jargon lagi ya. Ayo jargon, Yanto, boleh. Yanto. Mana Yantonya? Panggil dong. Ayo dong, maju nih. Yanto. Ayo dong. Coba panggil partnernya. Siapa? Ajak temennya. Ajak. Nah. Ajak. Iya, boleh berdua. Ayo. Jangan bertiga. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Harus keras ya suaranya iya. ya. Harus semangat ya jargonnya nih. Ayo tepuk tangan dong buat temannya. Siapa namanya nih? Ini Yanto udah kenal. Arsel dari SMA mana? Dari Kristoforus 1. Mantap. Halo. Nama dong. Nama saya Kelvin. Kelvin dari SMA mana Kelvin? Penabur Bintaro. Cita-citanya apa? Ketawa. Cita-citanya jalanin aja dulu. Jalanin aja. Kelvin punya hobi gak sih Kelvin? Hobi? Kok saya yang lainnya? Ya udah kita langsung jargon ya teman-teman ya. Oke, jargon nih, siap-siap. Berdiri dulu nggak mereka? Mau berdiri? Harus berdiri lah. Berdiri. Biar makin semangat. Jangan lupa ya gerakannya gimana. Apa? Yes. Oh gua? Ini. Ya kita gerak. Kita gerak. Yanto yang nyanyi. Lu nyanyi. Udah, jangan malu, harus semangat. Yanto. Di tengah. Iya. Dah. Kamu pegang. Lihat ke depan. Tanya, udah siap belum teman-teman? Semangat dong. Udah siap belum teman-teman? Ayo mulai ya. 1, 2, 3. Aku anak Ukrida. Yes. Siap menimba ilmu. Di sini bersama-sama.
menjadi mahasiswa unggulan. Ayo kawanku kita belajar bersama-sama di Ukrida. Inspiring Ukridian, inspire yourself to impact. Oke. Terima kasih Yanto. Boleh dan balik ke tempat teman-teman. duduk ya. Kayaknya yang itu paling semangat banget ya. Udah, semangat banget Yanto. Udah ya, udah gak ada yang ngantuk ya teman-teman ya. Iya udah, aku lihat juga udah pada melek. Udah pada sih? melek kan? Udah pada melek. Kalau masih kurang melek kita panggil Yanto lagi. Pada langsung siap semuanya gitu. Langsung siap kalau panggil Yanto. Oke, sekarang agenda kita apa aja sih Ci? Apalagi nih? Nah, sekarang kita mau mendengarkan sosialisasi yang akan dibawakan oleh RS Ukrida nih. Selanjutnya aku akan memanggil Ibu Dewi Huri Sulistiowati, SKMMM, untuk menyampaikan sosialisasi dari RS Ukrida. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi. Ikut-ikutan boleh dong ya. Rasanya berada di tengah adik-adik itu senang sekali. Jadi menjadi muda kembali. Teringat 30 tahun yang lalu. Berada di tempat yang sama gitu ya. Baik. Terima kasih. Berarti tadi kan sudah mendengarkan banyak hal ya. Hari ini izinkan saya Dewi dan juga rekan saya Pak Andi akan mensosialisasikan mengenai Rumah Sakit Ukrida. Jadi Rumah Sakit Ukrida ini berada di depan ya adik-adik. Jadi begitu adik-adik masuk ke kampus FKK kan melewati dulu tuh. Ya, ada rumah sakit yang besar, yang bagus, yang bersih ya. Itu adalah Rumah Sakit Ukrida. Kami memang jadi satu area dengan FKIK dan juga dengan Tabita ya. Kita satu keluarga. Adik-adik, Rumah Sakit Ukrida itu merupakan rumah sakit tipe C ya. Jadi kami itu berdiri kapan? Diresmikan tanggal 12 Desember tahun 2020. Jadi usia masih muda banget, masih balita. Nanti di Desember 2023 baru 3 tahun. Namun walaupun baru 3 tahun, prestasinya sudah luar biasa. Dan kemampuan kita, terima kasih ya. Kemampuan kita di dalam memberikan suatu layanan, baik itu bagi orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan, MCU dan lain sebagainya, itu sudah banyak. Dan sudah terutama dalam penanganan COVID. Kenapa? Karena kita setahun loh. Jadi begitu diresmikan tahun 2020, Januari 2021 COVID datang kan ya. Jadi jadilah kita sebagai rumah sakit rujukan COVID pada saat itu. Kita merawat COVID selama setahun ya. Jadi kita katam banget nih gimana caranya merawat pasien-pasien yang berkebutuhan infeksi pada saat itu ya. Nah, tahun 2022 mulailah COVID kan turun. Ya, terus PSBB dibuka lagi, PPKM-nya dibuka lagi untuk semua orang ya. Tapi kita masih tetap pakai masker. Nah, kita juga ingin memberikan layanan tidak hanya bagi pasien COVID saja pada saat itu, tapi kita juga ingin memberikan layanan bagi pasien-pasien umum sehingga kita bekerja sama dengan BPJS. Jadi kalau orang bertanya, apakah Rumah Sakit Ukrida juga memberikan layanan bagi penderita BPJS? Iya, ya. Bahkan 90% dari pasien-pasien kita yang datang adalah pasien-pasien BPJS. Jadi kita juga rumah sakit sudah naik kelas loh adik-adik. Tidak lagi menjadi rumah sakit tipe D, tapi kita sudah tipe C. Walaupun tipe C, cuman spesialisasi kita udah banyak. Jadi kalau dibilang rumah sakit Ukrida itu tipe C yang gimana ya? Tipe C plus lah pokoknya. Ya, karena spesialisasinya kita ada sampai 19 spesialisasi. Jadi kalau ditanya dokternya bagaimana? Wah, dokternya lengkap banget. Spesialisasinya ada semua di sana. Kalau misalnya adik-adik pergi ke rumah sakit swasta ya, itu yang menangani BPJS belum tentu dokter-dokter spesialis.
ya kan? Tetapi di Rumah Sakit Ukrida justru yang menangani pasien-pasien BPJS sebagian besar itu dokter spesialis semua. Jadi kalau ke poliklinik itu dokter spesialis semua yang ada di situ. Dokter umumnya cuma satu, dokter gigi saja. Ya, jadi siang ini sebenarnya saya lebih banyak diminta untuk karena kita sudah kerjasama nih dengan kampus Ukrida. Untuk apa? Untuk mahasiswa yang bagaimana yang membutuhkan layanan pada saat dia berada di kampus atau dia di rumah, kemudian membutuhkan bantuan kegawat daruratan, ya kan? Butuh pelayanan. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat slide-nya. Ya. Slide-nya bisa diputar. Oke, sambil menunggu perputaran slide. Jadi Rumah Sakit Ukrida dengan kampus Ukrida sudah bekerja sama sejak 20 Maret 2023. Sampai kapan kerjasama kita sih? Setahun. Sampai 20 Maret 2024. Untuk kasus apa aja kerjasama ini? Jadi untuk layanan rawat jalan atau IGD, rawat inap, dan ambulan servis. Cuman yang ambulan servis ini tergantung zonanya. Ya, kalau zona 1 itu wilayah mana? Grogol, Petamburan, Kebonjeruk ya. Itu bisa dijemput dengan ambulan yang gratis ya. Oke, kita lihat ya. Oke, slide. Oke. Slide. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Sambil menunggu slide, artinya gini. Kok layanan yang diberikan layanan gawat darurat dan layanan rawat inap saja ya? Gimana untuk layanan yang lainnya? Jadi ini seperti tadi saya sampaikan bahwa perjanjian kita dengan kampus Ukrida berlaku dari 20 Maret 2023 sampai 20 Maret 2024. Slide. Nah, ruang lingkup pelayanannya. Sebagaimana dicantumkan, jadi di surat perjanjian kerjasamanya, layanannya tuh hanya pelayanan gawat darurat, rawat inap, dan layanan ambulan. Ya, ini yang free hanya untuk zona 1. Jadi kalau misalnya adik-adik berada di zona 1, Kecamatan Grogol Petamburan, Palmerah, Kebonjeruk, Gambir, Kembangan, Tambora, dan Tanah Abang, dalam keadaan yang darurat, butuh ambulan, boleh. Silahkan telepon di unit gawat daruratnya, nanti kita ada nomor teleponnya akan kita sampaikan. Nah kemudian tinggal dijemput ambulannya, enggak bayar ya. Tetapi di luar zona tersebut maka adik-adik semua akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Nah pelayanan gawat darurat itu yang gimana sih? Kita tidak mengharapkan bahwa adik-adik akan sakit selama pembelajaran dilakukan. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, yang misalnya nih, tiba-tiba nih pada baik-baik aja nih siang ini ya. Tiba-tiba kok entah gimana, apa habis makan atau masuk angin, terus muntah-muntah terus gitu ya. Muntah-muntah terus, kemudian diare gitu ya. Nah, kemana kita? Nah, silahkan langsung ke IGD Rumah Sakit Ukrida. Karena di situ nanti diperiksa nih, ini masuk kriteria kegawatan ya. Di IGD itu ada di triase, nanti adik-adik akan dilihat, dipilah gitu ya. Ini kegawatannya yang bagaimana? Gawat dan darurat, gawat tapi tidak darurat, tidak gawat dan tidak darurat gitu ya. Kemudian dalam tempo 90 menit dokter sudah dapat memutuskan akan dirawat atau pulang ya. Kalau misalnya dirawat, masuklah ke rawat inap ya. Tapi kalau pulang, ya sudah nanti masuk ke rawat jalan artinya. Slide. Nah, pada saat datang ya, pasti petugas atau perawat atau petugas admisi akan bertanya, jaminan apa yang digunakan? Jadi kalau misalnya adik-adik memiliki asuransi
Yang misalnya ayah ibu memberikan asuransi kepada adik-adik ya sendiri, itu boleh digunakan asuransinya. Atau memang menjadi peserta BPJS Mandiri ya, itu dapat digunakan BPJS-nya. Jadi pertama kali yang digunakan adalah asuransi jaminan. Karena biar bagaimanapun rumah sakit untuk dapat melakukan atau memberikan tindakan pengobatan butuh jaminan gitu. Ini nanti siapa yang bayar ya kan? Tetapi kalau asuransi nggak punya, BPJS nggak ada, ya kampus Ukrida memberikan fasilitas jaminan untuk menggunakannya. Ya, adik-adik jelas ya. Jadi jangan khawatir, wah aku nggak punya BPJS, aku nggak punya asuransi. Ntar kalau aku sakit dan membutuhkan penanganan di rumah sakit Ukrida gimana? Begitu. Jangan khawatir. Pihak kampus Ukrida akan memberikan jaminan untuk adik-adik semua ya. Slide. Nah, sekarang pertanyaannya kalau terjadi kecelakaan jaminannya siapa? Gitu ya. Nah, kalau kecelakaan, maka rumah sakit Ukrida akan membantu menguruskan jasa raharjanya, asuransi jasa raharjanya. Tapi untuk dapat mengurus asuransi jasa raharja, tentu kita harus mempunyai berita acara dulu, gitu. Ini kecelakaan gimana nih? Tunggal atau ada benturan dengan yang lainnya. Kemudian ada berita acara dari polisi. Dengan demikian baru dapat diurus asuransi jasa raharjanya, ya. Slide. Oke, jadi ini tadi prosedurnya gimana nih? Kalau kita ya amit-amit gitu ya, amit-amit memerlukan penanganan segera untuk kasus-kasus yang sifatnya kedaruratan ya. Pertama adalah mahasiswa harus menunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan dari kampus Ukrida. Ini kalau misalnya pagi ya. Pagi kan ada pengurusnya, bisa diurusin gitu ya. Tapi kalau kejadiannya malam gimana? Kan mau dapat surat susah gitu. Jadi jangan khawatir. Itu yang namanya kartu tanda mahasiswa ada di KTP, ada di dompet selalu ya. Jadi kalau misalnya ini sewaktu-waktu digunakan, ini akan ditanya bisa digunakan. Tetapi mahasiswa yang bagaimana? Yang masih aktif. Ada namanya mahasiswa Ukrida, ininya kartu tanda pengenalnya. Tapi udah bertahun-tahun dia tidak ke kuliah, tidak ke kampus dan tidak bayar apa-apa. Artinya kan tidak aktif. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, maka izinkan petugas rumah sakit untuk melakukan konfirmasi. Jadi jangan mengatakan bahwa saya udah di IGD nggak diapa-apain nih, lama bener nih layanannya, ditanya sana, ditanya situ. Karena kami harus melakukan konfirmasi dulu ya. Konfirmasinya yang pertama misalnya nih surat keterangan nggak ada, kartu mahasiswa nggak ada. Berarti kan kami harus melakukan konfirmasi karena kita harus mendapatkan kepastian. Ini apakah benar mahasiswa Ukrida atau tidak? Walaupun waktu ditanya, saya mahasiswa Ukrida, mahasiswa baru masuk, bilang gitu kan. Tetapi buktinya mana? Harus ada buktinya. Jadi keluarkanlah itu surat atau kartu tanda mahasiswa yang ada, dikeluarkan ya. Nah kedua adalah untuk obat-obatan. Jadi kalau misalnya tadi keputusannya adalah mahasiswa atau Anda tidak perlu dirawat. Anda keadaannya baik-baik saja, observasi di rumah aja, nggak ada masalah ini. Tapi dibekalin obat. Nah, dibekalin obat. Kalau obatnya itu ternyata lebih harganya nih, pas dicek-cek gitu, lebih dari 250, maka adik-adik akan dikenakan bayar, kelebihan bayar. Ya, misalnya harganya 400.000, berarti pas pulangnya nanti dapat kelebihan bayar yang harus dibayar sebesar 150.000. Tapi kalau misalnya harus dirawat gimana ya? Nah, ada obat-obatan yang harus diberikan. Kalau harga obat-obatan misalnya infus atau obat suntikan atau apapun yang mau diberikan harganya di atas 500.000, nanti perawat akan menghubungi Pak Daniel.
Pak Daniel, ini obat-obatan yang kita mau masukin infus nih, bilang gitu. Harganya 600, boleh nggak nih obat diberikan gitu. Ntar kalau Pak Daniel bilang nggak apa-apa, silahkan. Yang penting mahasiswa saya sehat kembali gitu ya. Oke, kita berikan ya. Jadi nanti di akhir perhitungannya gimana? Ya udah, kalau misalnya nanti selesai perawatan, yang dihitung hanyalah akses kelebihan yang di-approve, yang disetujui. Ya, jadi nggak usah bingung nanti pulang gimana, bilang gitu. Aku nggak punya duit, orang tua saya di daerah, gimana nggak punya, nggak apa-apa, pulang aja. Nanti kami yang berurusan dengan Pak Daniel untuk kelanjutannya. Ya, baik. Apakah bisa di slide berikutnya? Nah, apabila terdapat selisih biaya pelayanan kesehatan melewati tadi batas yang tadi itu ya. Jadi intinya adalah adik-adik nggak usah pusing, nggak usah bingung, nggak usah stres. Kampus kita berada dekat dengan rumah sakit. Rumah sakit Ukrida siap untuk memberikan layanan bantuan kesehatan kepada adik-adik semua. Jadi jangan pikirkan nanti, waduh nanti biayanya gimana ya, saya nggak bisa bayar. Semuanya akan bisa diselesaikan antara rumah sakit Ukrida dengan pihak kampus. Dalam hal ini PIC-nya adalah Pak Daniel nanti ya. Slide. Oke, nah izinkan saya untuk memutar link rumah sakit Ukrida. Karena tak kenal maka tak sayang kan. Cuman lihat depannya doang nggak seru dong ya. Jadi kita bisa melihat dalamnya rumah sakit Ukrida ini gimana ya. Silakan diputar linknya. Nah silakan menyaksikan. Slogan Healing with Care, Caring with Heart. Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat untuk menjadi sehat. Honest, eager, A-star value, responsive, dan teamwork merupakan nilai-nilai yang kami junjung dalam memberikan pelayanan. Sejumlah fasilitas kami adakan untuk menjalankan salah satu misi Rumah Sakit Ukrida, yaitu menyediakan fasilitas yang memadai dan berkeadilan bagi pasien, di antaranya radiologi, Intensive Care Unit atau ICU, Neonatal Intensive Care Unit atau NICU, ruang operasi, Central Sterile Supply, Departemen atau CSSD, Pada awalnya tuh saya mendapat informasi namanya penyakit jantung itu tidak harus bergejala. Saya akhirnya memutuskan untuk medical check up plus dengan CT scan untuk melihat plaknya. Itu kita konsultasi ke dokter karena mungkin menurut dokter harus ditindak secara agresif, tidak boleh didiamkan tapi harus ditindak. Tindakannya berjalan lancar, yang saya suka karena kita tuh kalau dari segi pasien, kita kan selalu apapun tindakan pasti ada rasa khawatir ya. Nah, di rumah sakit Ukrida ini dari dokter, perawat, timnya itu dia bimbing terus. Jadi rasa kekhawatiran kita sebagai pasien itu jadi percaya gitu, jadi relax, jadi santai, jadi lebih mengerti bahwa nih kayak timnya udah profesional dan ya udah kita percaya aja. Kesan saya sama rumah sakit Ukrida ini cukup bagus, cukup menjanjikan, apalagi di tengah keperluan masyarakat. Recently kan kesehatan lebih penting sekali ya. Terus rumah sakitnya juga kayaknya semuanya cukup lengkap gitu loh, untuk alat-alatnya cukup lengkap, timnya bagus, bangunannya juga baru, ya kan? Saya rasa menjanjikan sekali.
Terima kasih adik-adik sekalian. Sebelum mengakhiri informasi yang saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan salam dari Direktur Rumah Sakit Ukrida, ya Dr. Fusen. Sedianya Dr. Fusen akan berada di tengah-tengah kita juga untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada adik-adik semua. Namun karena kesibukan beliau dan ada tamu sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah. Namun demikian beliau nitipin pesan nih. Nah, saya bacain ya. Jadi pesan beliau adalah gini. Silahkan datang ke Rumah Sakit Ukrida. Kita siap membantu masalah kesehatan adik-adik semua. Dan berbangga sebagai Ukridian karena sedikit sekali kampus yang memiliki rumah sakit sendiri. Terima kasih adik-adik semua. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Salam sehat ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi.